wa a'idda 'indan naumi siwakaka. Masih membahas tentang adab tata cara ketika kita akan tidur. Kalau misalkan tidurnya kita ingin dapat pahala, tidurnya ingin mendapatkan ridho dari Allah, maka ikutilah tips langkah-langkah yang sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Kemudian ketika kita akan tidur, itu kita mempersiapkan siwak. Adab selanjutnya, ketika kita akan tidur itu kita mempersiapkan siwak. Jadi yang namanya siwak itu tidak hanya digunakan ketika kita akan melaksanakan sholat. Yang namanya siwak tidak hanya digunakan ketika kita akan sholat, akan tetapi Rasulullah SAW itu beliau selalu bersiwak dalam keadaan apapun. Wabil khusus ketika sudah diam lama, tidak berbicara, tidak makan, itu beliau bersiwak. Jadi selalu bersiwak. Siwak itu selalu dibawa oleh Rasulullah. Nah, bahkan ketika tidur, sebelum tidur juga dianjurkan untuk bersiwak. Dan juga kita dianjurkan untuk menyiapkan air untuk berwudu. Kenapa? Karena zaman dahulu yang namanya kamar mandi itu tidak seperti sekarang. Zaman dahulu tidak semua rumah mempunyai kamar mandi. Oleh karena itu, kalau misalkan ingin berwudu, maka harus disiapkan airnya. Kalau sekarang, berarti sebelum kita tidur, kita dianjurkan untuk berwudu. Kemudian, yang pentingnya lagi, wa'zim ala qiyamil laili aw ala qiyamil qabla subhi. Ketika kita akan tidur, kita harus bertekad untuk bangun di tengah malam atau untuk bangun sebelum subuh. Nah, ini kita harus mempunyai tekad kuat seperti ini sebelum tidur. Kenapa? Karena ini memang dianjurkan oleh Rasulullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu wa huwa yanwi, barang siapa yang datang ke kasurnya kemudian dia berniat, hanya berniat saja. Jadi barang siapa yang akan tidur kemudian dia berniat an yaquma yusalli minal laili, dia niat untuk sholat tahajud pada malam hari, faghalabathu ainahu, kemudian dia bablas tidurnya. Barang siapa yang niat untuk melaksanakan sholat tahajud kemudian tidurnya bablas, gak bangun sampai subuh, faghalabathu ainahu hatta yusbiha, sampai dia subuh, kutiba lahu manawa, maka akan ditulis pahala yang dia niatkan. Nah itu. Jadi walaupun kita ketiduran tidak bangun jam 3 sampai bablas subuh, itu akan dicatat pahala sholat tahajudnya. Jadi jangan sampai lepas setiap tidur itu diniatkan untuk sholat tahajud. Karena faraqatani fi jawfil laili, 2 rakaat di tengah malam itu merupakan harta dari harta-harta kebaikan. Maka perbanyaklah harta tersebut untuk mempersiapkan bekal nanti di akhirat. Kemudian setelah kita niat yang kuat untuk sholat tahajud, baru kita membaca doa yang tadi yang sudah kita jelaskan. Alhamdulillah doanya cukup panjang.
Apa faedahnya kita membaca doa ini? Apa faedahnya kita membaca doa ini kemudian dilanjutkan dengan membaca ayat kursi, kemudian dilanjutkan dengan membaca wa amanar rasulu sampai akhir surat, dilanjutkan dengan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas. Apa doanya? Apa faedahnya? Di sini Imam Ghazali menjelaskan, faman fa'ala dzalika, barang siapa yang mengerjakan hal tersebut, membaca doa yang sudah disusun oleh Imam Ghazali dan sebelumnya berwudu, faman fa'ala dzalika urija bi ruhihi ilal arsy, maka ruhnya akan diangkat oleh Allah sampai ke arsy. Subhanallah, luar biasa. Jadi kalau misalkan kita ingin merasakan ruhnya kita diangkat oleh malaikat sampai ke langit ketujuh, sampai ke arsy, ikutilah doa-doa, ikutilah amalan-amalan yang tadi sudah disebutkan. Tidak hanya itu, tidak hanya roh kita akan diangkat sampai ke arsy, akan tetapi wa kutiba musalliyan ila an yastaiqidho, akan dicatat sebagai orang yang sedang sholat sampai dia bangun. Masya Allah, kita tidur tapi pahalanya terus dicatat sebagai orang yang sholat sampai kita bangun. Ini luar biasa. Ini kata Imam Ghazali, bukan sembarangan. Ya, jadi Imam Ghazali sudah menjanjikan hal seperti ini. Imam Ghazali sudah berkata bahwasanya barang siapa yang sudah melakukan adab-adab tadi yang dari awal kita jelaskan, itu akan dicatat sebagai orang yang sholat walaupun dia tertidur. Makanya ini mengibaratkan naumul alimi khairun min ibadati jahil. Tidurnya orang yang berilmu. Kenapa? Karena orang yang berilmu tahu ilmunya tidur. Karena orang yang berilmu tahu tata cara bagaimana tidur mendapatkan pahala. Khairun, lebih baik min ibadati jahil, daripada ibadahnya orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh tidak tahu rukun-rukunnya, tidak tahu syarat sahnya sholat seperti apa, syarat sahnya beribadah seperti apa. Jangan dijadikan dalil untuk bertidur, jangan dijadikan dalil untuk tidur. Kenapa? Karena di awal Imam Ghazali sudah tahu keadaan santri. Wah, sudah tahu keadaan santri. Makanya beliau di awal wala tastajlibin nauma takallufan. Ini yang harus dijadikan pegangan. Jangan yang tadi naumul alim, tapi yang harus dijadikan wala tastajlibin nauma takallufan. Jangan sampai kita memaksakan untuk tidur. Yang harus dipegangin itu. Wallahu a'lam.